Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya Dewi Ngaisah, CGP Angkatan 6 dari SMP Khotijah Surabaya. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kodrat anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak diciptakan oleh Tuhan menjadi pribadi yang unik, tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat adalah segala kekuatan batin yang lahir dari anak karena masakan kodrat itu sendiri. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Kedua trikon Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan bukanlah proses yang diam, namun sebuah proses yang terus mengalami perubahan. Karena itu, setiap guru harus menyiapkan diri menuntun anak-anak untuk menghadapi setiap perubahan. Ada cara mengembangkan anak di kelas secara efektif yang disebut dengan trikon. Yang pertama, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya terus-menerus dan berkesinambungan. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bisa juga dari luar negeri. Praktek-praktek pendidikan ini kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah kita. Kemudian, kemajuan ilmu pengetahuan, kita juga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Sedangkan konsentris artinya adalah pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Ketiga, trilogi pendidikan. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang artinya, sebagai guru, di depan harus bisa memberikan teladan baik bagi peserta didik, teman sejawat, ataupun masyarakat di sekitarnya. Di tengah, dia harus bisa menjadi motivator bagi peserta didik dan teman sejawatnya. Di belakang, dia bisa menjadi penyemangat untuk peserta didik dan teman sejawatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Budi pekerti. Budi pekerti juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan di sekolah. Guru harus senantiasa memberikan keteladanan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yaitu memandang setiap anak memiliki potensi, namun tidak mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki. Selama ini, mempelajari teori pendidikan lebih sering mengambil referensi dari luar tanpa melihat dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat, sehingga proses pendidikan itu terasa gersang dan jauh dari realitas sosial di masyarakat.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, proses evaluasi yang bervariasi. Dengan model evaluasi yang bervariasi, maka setiap karakteristik siswa bisa kita lihat progresnya. Kemudian yang kedua, keberpihakan kepada siswa. Seringkali dalam pembelajaran, guru masih mendominasi dengan metode ceramah, merasa dirinya paling mengerti banyak hal. Yang ketiga, belajar menyenangkan. Bagaimana kita menghadirkan sistem pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga tidak terasa monoton. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, proses evaluasi yang bervariasi. Dengan model evaluasi yang bervariasi, maka setiap karakteristik siswa bisa kita lihat progresnya. Kemudian yang kedua, keberpihakan kepada siswa. Seringkali dalam pembelajaran, guru masih mendominasi dengan metode ceramah, merasa dirinya paling mengerti banyak hal. Yang ketiga, belajar menyenangkan. Bagaimana kita menghadirkan sistem pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga tidak terasa monoton. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Akhirnya, bergerak bersama, berdaya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.